Hidup kita bilang lagi, hidup kita bernilai tinggi. Bernilai tinggi. Karena apa? Karena ada hadiah, ada kado, ada Natal yang Tuhan berikan buat kita. Yaitu apa? Bapak dan Ibu dan saya hari ini diselamatkan. Mengerti kalau kita bukan hanya orang-orang yang hidup di dalam kesalahan, ya mungkin kita ada kesalahan hari ini. Tapi sampai hari ini saya mau bilang, pengampunan Tuhan itu tetap terbuka besar, terbuka lebar sampai hari ini. Karena apa? Karena kasih Tuhan buat kita. Jadi waktu kita datang dalam keadaan yang salah, yang keliru, gak usah takut, gak usah khawatir, karena Tuhan cinta sama kita, sayang sama kita. Sebenarnya pergumulan kita juga yang tinggal di luar dari lapas itu juga berat, saudara. Berat. Karena kalau kita mau lihat keadaan orang bekerja, orang berusaha di luar sana, ini sulit. Banyak perusahaan-perusahaan yang bangkrut, banyak pekerja-pekerja yang di PHK, sulit, saudara. Cuma mungkin di Bali kita lihat saat ini baik-baik, pariwisatanya lagi bagus, bisnis penjualan properti lagi bagus, ya. Tapi di luar Bali semua orang lagi berteriak, susah cari makan, susah cari kehidupan. Tapi kalau sini Bapak Ibu nggak berteriak, oh nggak bisa makan semuanya. Ya, di luar juga sulit. Tapi yang membuat enjoy kehidupan kita menyadari ada hadiah yang selalu Tuhan berikan, bukan buat dinakal saja, tapi tiap hari, yaitu hadiahnya apa? Kasih sayang Tuhan buat kita, perhatian Tuhan buat kita, penyertaan Tuhan buat kita. Itu yang membuat kita nggak bergoyang, nggak takut, nggak khawatir. Orang ini takut tahun depan masuk, waduh tahun depan tambah sulit orang kerja, tambah sulit orang usaha, pajak mau dinaikin, ya kan? Semua berkumpul. Tapi saya percaya orang-orang yang mengandalkan Tuhan, segala penyediaannya bukan saja cukup, tapi berlimpah. Terlebih berkat apa? Bukan berkat jasmani, tapi berkat rohani. Yaitu apa? Semakin hari kita mengasihi Tuhan, berharap sama Tuhan. Amin. Saja harapan kita bukan lagi sama manusia. Saya kasih tahu, kalau kita punya pengharapan dengan manusia, itu sia-sia. Tapi kalau kita punya pengharapan kepada Tuhan, gak ada yang sia-sia. Bahkan Dia membawa kita meningkat. Bahkan Dia membawa kita kepada level-level yang luar biasa. Jadi saya percaya Bapak Ibu keluar dari sini akan membuat perkara-perkara yang baik di luar sana, yang luar biasa. Kita punya masa depan, kita punya hikmat, kita punya potensi yang Tuhan taruh di dalam kita. Dulu waktu saya terlibat narkoba, saya nggak ada yang bisa saya konsentrasikan dengan pekerjaan yang ada. Pergaulan saya mewah dengan orang-orang yang besar-besar di Bali, khususnya di Kuta, di Seminyak, di Gerobokan. Tapi saya berpikir, kalau mereka ditangkap punya duit, loh saya ketangkap kagak punya duit, pasti tinggal di kos-kosan. Saya mulai dengan Tuhan izinkan perusahaan saya bangkrut. Era saya bertobat, saya berhenti. Tapi waktu saya berhenti nggak gampang, prosesnya nggak gampang. Itu kalau satu malam dulu saya pakai begitu, dia sampai paling sedikit saya pakai 5 butir juga, sampai bingung pulangnya. Ini udah hari apa ya? Bakal masih makan Minggu, pergi Sabtu, pergi Jumat, pulang ini Senin. Udah kita sering bingung, ini hari apa ya? Udah nggak tahu. Tapi puji nama Tuhan, bukan dengan kekuatan saya sendiri saya bisa berhenti, tapi oleh karena kekuatan Tuhan. Karena saya bersandar sama Tuhan, saya berteriak sama Tuhan, saya minta tolong sama Tuhan. Dan ringkas cerita, perusahaan bangkrut selama 3 bulan. Benar-benar jangankan saya bayar utang pada saat itu. Saya beli nasi jenggo, nasi jenggo 1.500, saya nggak punya uang. Nasi jenggo 1.500, saya nggak bisa ada uang. Teman saya yang kuliah di sekolah pariwisata di Nusa Dua ajak saya makan. Dia bilang, kamu harus ingat ya Fer, kamu pernah
bisa makan sampai 1.500 yang kamu nggak punya uang. Bangkrutnya sampai di situ. Tapi saat itu menanggung utang ratusan juta. Yang kalau secara manusia, udah, mendingan menyerahkan diri aja. Tapi saya percaya Tuhan itu Tuhan yang baik. Dan dalam tempo 3 bulan, dengan anugerah Tuhan, hutang itu terlunaskan. Bahkan bukan hanya hutang lunas sama perusahaan yang saya pakai uangnya, tapi saya bisa renovasi rumah orang tua saya bisa beli kendaraan saat itu. Saya tidak ngerti kenapa bisa seperti itu. Itu cuma karena mujizat Tuhan. Saya ingat, nggak pernah lupa. Terakhir saya bayar hutang itu di ATM BCA. Itu saya tertunduk di ATM BCA. Saya sampai di bawah ATM itu saya bilang, Tuhan kok bisa yang kali ini saya telah membayar hutang. Tidak tahu caranya bagaimana. Tapi yang pasti saya tetap bekerja. Yang pasti saya tetap menjaga kehidupan. Dan maaf kata, teman-teman baik saya yang masih pada saat itu masih bandel-bandel, ya saya tinggalin dulu. Saya nggak berani bertemu dengan mereka. Mereka bilang, kamu so suci, so kudus. Bukan masalah itu. Saya capek, saya nggak mau lagi. Uang yang saya dapetin cuma hal-hal yang seperti itu. Bahkan supplier besar sempat telepon, kamu nggak dugem lagi sama tim kita. Ayo, ini banyak orang-orang baru nih sekarang. Saya nggak peduli, karena saya tahu Tuhan sangat mengasihi saya, dan saya nggak mau masa depan saya babak belur. Saya nggak mau. Tapi saya tahu ada masa depan, ada janji Tuhan yang luar biasa buat kita semua. Sekalipun kita lewati ini semua, tetap janji Tuhan, tetap rencana Tuhan, tetap rancangan Tuhan yang indah buat kita tidak akan gagal. Bila tidak gagal secara Tuhan bagi kita. Sekalipun kita lewati ini 1 tahun, 2 tahun, waktu kita keluar dari sini, kita akan lihat rencana Tuhan buat kita, buat keluarga kita, buat pekerjaan kita, buat usaha kita. Saya senang di lapas ini, tadi saya lihat asimilasi di belakang. Dan saya tanya, mungkin lapas di sini saja yang ada asimilasi seperti ini. Bisa ada peternakan, bisa ada perkebunan. Di luar sana, Bapak Ibu, orang itu mencari skill, mencari keahlian. Bukan saya meremehkan titel ya, tidak meremehkan titel. Tapi untuk di saat-saat nanti dibutuhkan skill. Saya ini sekarang kewalahan mencari mekanik. Saya usaha daripada mesin temper, dealer Yamaha, mesin temper, sama Suzuki. Ada banyak ratusan kapal di Pulau Bali ini, bagi saudara tahu perkembangan Nusa Penida. Begitu banyak kapal, tapi asal saudara tahu, kami kekurangan mekanik. Dan saya tadi kepikiran, mungkin satu waktu kita bikin satu training tentang mesin kapal itu. Ya, cuma 2 tak, gampang mesin 2 tak. Itu kayak motor aja. Cuma asal kita suka aja sama mesin, punya passion di situ, gampang. Dan saya mau bilang itu duit, jadi uang. Saya punya mekanik aja cuma pegang 3 perusahaan, ada 30 unit mesin, dia udah nyerah. Sedangkan mesin ada ratusan mesin. Dan kita selalu harus pikirkan untuk servis. Belum yang di luar Bali, Indonesia Timur. Itu kesempatan itu ada. Asal kita mau untuk bekerja. Amin. Mau untuk memperbaiki hidup. Saya punya teman baik. Waktu tahun 2019, suami istri masih muda. Mereka ketangkap dengan kasus narkoba. Mereka udah lebih dari bukan pemakai, tapi bandar. Mereka ketangkap, suaminya orang Jawa, istrinya asli dari Pulau Bali. Mereka ditahan di LK Kerobokan. Kalau saya 2018. Ya. Dan akhirnya mereka dilayani sama teman-teman, ya. Dan tahun 2021 lagi kenceng-kencengnya COVID, betul ya? Mereka keluar dari LK Kerobokan, suami istri. Tadi saya ngobrol, kata nanti satu waktu mau dibawa ke sini untuk kasih kesaksian. Akhirnya waktu mereka keluar,
si suami ketemu dengan temannya yang bisa bikin kopi, barista. Dia belajar barista untuk bikin kopi. Dan waktu dia bisa bikin barista, bikin kopi, dia ketemu dengan satu orang asing, orang hamba Tuhan juga. Dia bilang, ayo kalau kamu mau bikin coffee shop, saya danai. Setelah cek and recheck, dia atur semua coffee shop dan rasa kopinya enak. Masih muda, mungkin baru umur 31, 32, istrinya juga baru umur 29. Mereka punya anak satu. Saya mau cerita selesainya hari ini. Dari tahun 2021 mereka kelola coffee shop. Hari ini mereka punya 5 coffee shop, 3 di Bali, 2 di Jakarta. Tepuk tangan buat Tuhan. Saya bilang, wah luar biasa. Mereka sudah oke lah yang urusan pernah masuk provokat itu menjadi bagian hidup yang buat sebuah pelajaran. Amin. Buat sebuah pelajaran supaya kita keluar dari sini kita bernampak yang lebih baik lagi. Tapi bukan dengan kekuatan sendiri, tapi bersama dan bergantung sama Tuhan. Amin. Dan saya bangga melihat mereka. Dan coffee shopnya itu penuh. Bapak Ibu sudah tahu ya, coffee shop itu banyak di Bali, apalagi di daerah Seminyak. Dan mereka buka, satu di Probokan, satu di Seminyak, satu di Canggu, 2 di Jakarta. Jadi suaminya hari ini sering bolak-balik Bali Jakarta. Mereka cuma merintis dari tahun 2021, sekarang 2000 berapa? 24, nggak sampai 3 tahun. Itu loh karya Tuhan. Itu loh yang saya bilang. Rencana Tuhan tidak akan pernah gagal. Asal kita mau apa? Mendekat sama Tuhan. Kita percaya sama Tuhan. Kalau kita punya masa depan yang luar biasa. Nggak lihat umur ya. Wow, saya udah 40, 50, 60, enggak. Tetap karya Tuhan yang besar. Kado Tuhan yang terindah itu buat kita. Dia sayang kita. Dia cintai kita seumur hidup kita. Walaupun kayaknya bandel, tapi Tuhan gak ada masalah. Sampai hari ini dia mengasihi. Jadi saya mau bilang, yang di sini jangan pernah putus pengharapan. Amin. Jangan pernah putus pengharapan, apalagi sampai berpikir, aduh sudahlah, gak ada pengharapan, gak ada masa depan, gue mau bunuh diri aja. Aduh, jangan. Amin. Jangan. Saya mau bilang bunuh diri itu jalan tol menuju neraka. Kenapa saya bilang jalan tol? Belum waktunya kita mati, kita mau mati. Tuhan masih mau pakai kita jadi berkat. Tuhan mau pakai kita jadi satu pengusaha yang besar. Kita nggak mau terpuruk. Amin. Biar ini menjadi sebuah lintasan hidup saja. Yang nanti keluar dari sini, Bapak Ibu diberkati Tuhan luar biasa. Bikin satu pekerjaan, satu usaha. Juga apa? Baik-baik hubungan dengan keluarga. Bilang kiri kanan, hubungan dengan keluarga baik-baik. Ya, punya istri, punya anak, punya orang tua, baik-baik. Tadi kesaksiannya apa? Harus bisa mengampuni. Ya, belajar untuk bisa mengampuni dengan orang-orang yang jahat dengan kita. Saya sudah cerita lagi satu kesaksian. Ada teman saya 3 orang dari kota Manado. Dia baru pertama datang ke Bali. 3 orang ini mencari pekerjaan. Sampai akhirnya mereka nggak dapat pekerjaan, 3 laki-laki ini. Karena mereka jadi gigolo. Tahu gigolo? Tahu. Dan mereka tiap malam itu nongkrong di Penis Sari Club. Tahu ya? 3 orang jadi gigolo di sana. Dan mereka jual ganja. Karena mereka nggak punya modal jual ekstasi. Karena nggak jadi pekerjaan belum dapat. Akhirnya satu waktu dari 3 orang ini punya pacar. Nah pacarnya ini saat satu waktu sakit hati sama pacarnya ini karena selingkuh. Akhirnya pacarnya ini ngomong ke polisi, ditangkaplah 3 teman saya ini. Waktu mereka ditangkap di Polsek Kuter, 4 hari setelah mereka ditangkap, 1 minggu, saya sempat besuk ke sana, dia marah-marah teman saya satu. Gua keluar dari sini, gua mau hajar itu pacar gua. Dia yang ngaduin gua. Ke polisi kita bertiga jualan ganja, kata gitu. Tadi pulang dari sini gua mau hajar dia, katanya gitu. Saya bilang jangan, ampuni. Enggak. Saya bilang gitu. 4 hari setelah mereka ditangkap, terjadi namanya bom Bali. Mana yang dibom? Pedis sama Sari Club. Dan itu jamnya itu 10.45.
rumah dibom. Karena saya ada di sekitar situ. Saya ada di Jalan Biskap Kartika Plaza bersama istri saya lagi hamil. Dan malam itu saya mau keliling lewat situ. Tapi perlindungan Tuhan, tiba-tiba istri saya bilang kan lagi hamil, dia lagi rasa kencing dan kayak buang air kecil, kan nggak bisa orang hamil nahan. Ya udah kita langsung pulang lewat Jalan Kartika Plaza. Pada malam itu ada janjian habis makan di sini muter di Legian. Tapi kalau saat itu saya muter di Legian, hari ini kita nggak ketemu. Nah, ringkas cerita, pas bom Bali itu terjadi di tempat yang dimana 3 teman saya menjajakan diri. Karena saya datang sama mereka setelah bom Bali. Terus dia bilang, Ferry, saya bersyukur Fer ada di sini. Kenapa? Oleh karena pacar saya ada di penjara. Coba kalau saya nggak dilaporkan penjara, saya mati bertiga di bom Bali. Tepuk tangan buat Tuhan. Jam-jam mereka menjajakan diri. Dan mereka nongkrong di Sari Club gitu kan. Yang 2 di Sari Club, 1 di Pedis. Dan yang di bom itu kan 2 tempat itu. Coba kalau saat itu mereka sedang menjajakan diri, pasti jadi lemper. Jadi lemper. Dan mereka bilang waktu mereka di penjara, keluar dari sini Pak. Saya mau cari mantan saya dan saya minta ampun sama dia. Saya mengampuni dia. Saya mau bilang terima kasih ya. Gara-gara kamu saya masih hidup. Dan akhirnya mereka melewati tidak sampai 1 tahun saat itu. Dan mereka keluar. Karena ada 2 pulang merantau, 1 masih ada di Bali dan mereka bekerja dengan baik. Dan wanita ini sendiri sudah punya pasangan. Ya, jadi saya mau bilang, kita punya kado dari Tuhan yang indah. Yaitu Tuhan sendiri menyelamatkan kita. Ini loh mujizatnya. Mujizat paling terbesar di muka bumi ini cuma apa? Keselamatan. Karena kita tahu kita hidup di dunia ini cuma sebentar, betul ya? Orang itu sekarang aja banyak orang mati muda, umur 20, umur 30 udah mati, sakit jantung. Tapi yang paling utama, Bapak dan Ibu dan saya punya mujizat paling terbesar, yaitu diselamatkan. Keselamatan. Karena kita tahu akhir dari hidup kita ada kehidupan yang kekal. Cuma tinggal kita mau percaya. Yang menjamin kehidupan yang kekal cuma melalui Yesus Tuhan. Karena dikatakan apa? Karena begitu besar kasih Allah kepada kita, maka dikorbankan anaknya supaya menebus dosa kita. Upah dari dosa itu maut. Sama-sama bilang, upah dosa itu maut. Upah dosa maut. Maut. Ya, maut sudah. Tapi waktu kita percaya kepada Tuhan, maut itu dikalahkan. Kita akan hidup bersama-sama dengan Tuhan. Itu yang penting. Mungkin kita dalam keadaan masalah, kita miskin, kita nggak punya apa-apa, tapi kita punya keselamatan dari Tuhan. Dan Dia yang menjamin hidup kita, menjamin keluarga besar kita, waktu kita percaya dan andalkan Tuhan. Tepuk tangan buat Tuhan. Amin.